Hai semua, apa kareba? Semoga baje-baje jike semua. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, semuanya serba sulit. Tidak hanya kesehatan yang terdampak, tetapi juga perekonomian. Ada yang bisa bekerja dari rumah, tetapi ada yang tidak punya pilihan dan harus tetap beraktivitas di luar. Tentunya, ini sangat beresiko. Tetapi, jangan khawatir. Dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan, maka kita pasti dapat menghadapi pandemi COVID-19 dengan baik. Maka, jangan takut, tetap waspada. Apabila tidak terlalu mendesak, tidak perlu keluar, tetap di rumah saja. Mempraktekkan kebiasaan hidup bersih dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menggunakan hand sanitizer dan rutin membersihkan benda yang sering disentuh dengan disinfektan. Apabila memang harus keluar, jangan lupa untuk menggunakan masker. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Bisa juga dengan menambahkan alat perlindungan diri seperti face shield dan juga sarung tangan. Tetap jaga jarak dan upayakan untuk tidak bersentuhan dengan orang lain. Supaya terbebas dari corona, kita perlu menjaga iman dan imun. Iman kita bisa kita jaga dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk imun kita, kita perlu makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, serta istirahat yang cukup. Jangan lupa, apabila ada gejala penyakit, untuk berkonsultasi kepada dokter atau mendatangi pusat kesehatan yang terdekat dari tempat tinggal Anda. Untuk informasi selanjutnya, maka akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Mbak. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah. Misalnya, sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Terima kasih infonya, Mbak. Dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan, maka kita dapat melindungi diri kita, keluarga, dan juga orang lain.
meminimalisir seluruh potensi terdampak corona di dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan takut, tetap waspada.